Kita juga sudah tahu bagaimana Nabi dibelah dada, bagaimana Nabi gejuk burak, bagaimana Nabi diganggu dalam perjalanan, bagaimana Nabi merompok dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul, dan beliau menjadi imam di Masjidil Aqsa, dan juga Nabi disuguhkan dua gelas minuman, susu dan arak. Nabi memilih susu. Dan juga Nabi diberikan tangga untuk naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, sampai langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ke Sidratul Muntaha, ke surga dan diperlihatkan neraka, dan juga ke Aras, ke Mustawa dan ke Aras. Lalu Nabi kembali lagi dengan membawa pulang 50 waktu sembahyang. Kalau 50 waktu sembahyang Bapak Ibu, kita bagi 20 per jam. Jadi hana sempat tanyo taih 50 bawa ada sembahyang, tak bagi 20 per jam, berarti 25 minit sigo dah sembahyang. Hana sempat tanya taduk pat bak DVD Pajan taduk bak DVD yang dok orang sembahyang. Tika taduk kazan lom. Yang di momboh wate mentang, ban taduk kazan lom. Betul lah 50 wate. Jadi Bapak Ibu, Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad? Allah perintah baklun. Dengan rasa gembira Nabi Muhammad menjawab, lun geyu le Allah 50 buah wate sembahyang. 50 wate. Jadi Nabi gembira, saya dan umat saya itu diberikan 50 waktu sembahyang. Karena Nabi tahu sembahyang itu adalah mahalul munajat, tempat berbisik-bisik, bercumbu-cumbu rayu dengan Allah, bercumbu rayu dengan kekasih. Kipan deh Bapak Ibu, kalau tanyo menlaku tanyo menindong tanyo anak tujuan wate kabungo, ya. Begitulah kita dengan Allah. Allah yang selalu memerhatikan genanyo, sayang bak genanyo, gejokku yang tanyo lake. Ketika kita bermunajat dengan Allah, ya, itulah tempat atau waktu yang disenangi. Jadi kepegah Nabi Musa, wahai Muhammad, ya, umat ranyan ubud-ubud kecil-kecil. Di dalam ayat dikatakan umat Nabi Muhammad ini mi'syaru 1/10 daripada umat-umat Nabi sebelumnya, baik kekayaannya, baik tenaganya, baik umurnya. Umur umat Nabi Muhammadnya 1/10 daripada umur umat-umat Nabi sebelumnya. Umur penaik kekuatan umat Nabi Muhammadnya 1/10 daripada kekuatan umat-umat Nabi sebelumnya. Kekayaan pun 1/10. Kalau nakalon sejarah, kita baca sejarah pakiban umat-umat Nabi sebelumnya, mereka membangun rumah dari emas. Nah, urung pergi rumah dari emas di Ibu, hana. Ya. Dan tenaga juga demikian. Sikalon piramida atau pada waktu Fir'aunian guyuk pegat bak Haman sebuah gedung yang tinggi, ingin melihat Tuhan Musa di langit. Ada yang mengatakan sampai 600 meter ke atas. Dan Fir'aunian waktu namanya pakai kuda, bak tina jalan dengan kereta kuda. Begitu hebat urung-urung zaman. Hana pakai keren, hana pakai tenaga mesin, non tenaga manusia diangkat sampai 600 meter ke atas. Tanya hai dah kerja, paling dah kerja hanya waktu main benda. Kalaupun kerja bangunan tingginya pakai alat. Umat engkau hai Muhammad lemah-lemah, umat len mantang dua buah wate sembahyang bunga tersebut, mereka pun banyak yang bolong-bolong. Belum umat gata 50, hanya kecil-kecil, hana mampu. Laki kurung,
maka Nabi bolak-balik sampai 9 kali bolak-balik. Jadi Bapak Ibu, hikmah daripada bolak-baliknya Nabi Muhammad ni apa? Yaitu Nabi Musa yang ingin mencuri cahaya yang ada pada wajah Nabi Musa, pada wajah Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah, ingin dicuri, ingin dilihat keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena jauh sebelumnya dahulu Nabi Musa pernah bermukalamah dengan Allah di Bukit Tursina, Bapak Ibu. Jadi ketika itu Nabi Musa sangat nyaman, sangat senang bermukalamah dengan Allah, berbicara-bicara dengan Allah. Makna berbicara dengan Allahnya, Bapak Ibu, bukan Allah pegahaba dengan Nabi Musa. Allah buka hijab sehingga Nabi Musa ini mendengar kalam Allah. Karena Allah itu bersifat dengan mutakallimun daimun abadan. Ya. Allahnya bersifat dengan berkata-kata selama-lama, bukan maknanya mengucapkan kata-kata. Jadi ketika Allah buka hijab Nabi Musa, sehingga karena rindu, ya, karena enak mendengar kalamullah tersebut, timbul keinginan Nabi Musa ingin melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah perlihatkan dirimu kepadaku, aku lihat kamu. Lalu Allah mengatakan, lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu masih berada di tempatnya, maka engkau bisa melihat saya. Satu riwayat dikatakan Allah tajalikan nur aras sebesar biji sawi. Bukan nur Allah, nur arasnya sebesar biji sawi di gunung tersebut, sehingga gunung itu meledak. Nabi Musa melihat kilatan gunung meledak tersebut, sehingga Nabi Musa itu pingsan. Ketika sembuh, Nabi Musa wajahnya bercahaya-cahaya. Wajahnya bercahaya, yang hanya melihat percikan pecahan gunung tadi. Bagaimanakah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung melihat zat Allah dengan mata kepalanya sendiri? Luar biasa. Makanya Nabi Musa ingin supaya berlama-lama terus bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yugu balik dong. Bawa tiket kurungnya, yugu balik dong. Nabi Muhammad mengatakan, saya sudah malu. Sudah wah? Ya, sudah malu. Limong boh watenyo kepada Allah itu sama seperti 50 waktu sembahyang. Maka di Bapak Ibu, sebenarnya tanyonyo umat yang sangat letak gratis. Letak gratis. Sedikit amalan yang kita lakukan itu pahalanya berlipat ganda. Paling kurang 2. Kalau tanya ikhlas 10, kalau tanya ikhlas lebih long bisa 70, bisa 700, bisa tidak terhingga menurut kadar keikhlasan genanya masing-masing. Makanya kita butuh belajar tasawuf kesufiannya Bapak Ibu. Pakiban tanya harus ikhlas di dalam tanya beribadat. Karena ikhlas itu adalah ruh daripada ibadat. Begah Ibnu Athaillah, amal-amal itu adalah bentuk-bentuk yang patung-patung atau bentuk-bentuk yang tidak ada nyawa. Ruhnya itu adalah ikhlas. Bila ibadat nyonya ikhlas, baru ibadat nyonya berpahala. Menyohana ikhlas sama dengan hana pahala. Makanya sangat penting nanya belajar tentang ketasawufannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu Nabi juga terus pulang sebagaimana Nabi datang, kembali ke Palestina, kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi inti daripada Isra Mi'rajnya Bapak Ibu, pakiban kenanya dapat memperbaiki sembahyang kenanya lebih bagus daripada sembahyang tahun lalu. Lagi kepegahli Nabi bek sampai kenanya uronyo dengan baro sama. Itu adalah rugi. Uronyo lebih buruk dari baro yang sama dengan celaka. Hendaknya uronyo, tunyo
sembahyang tanyonan meningkat betul-betul lagi kepegari Pak Mukim Muno bisa tanha anil fahsyai wal munkar. Aqimis salah inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Betul-betul sembahyangnya dapat menjadi benteng bagi kenanya di dalam kehidupan kenanya sehari-hari. Aqimis salah li dzikri, dirikan olehmu akan sembahyang. Sembahyang itu adalah mengingatku. Pun ingat ada sembahyang ibu. Allahu Akbar. Ya, lagi na CCTV di lamblang. Tengah sembahyang kade cicim ke macam-macam. Kebegah li sahabat bahwa beliau itu adalah gubernur. Ya, nama beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu adalah seorang pemimpin gubernur pada waktu itu di negeri Syam. Gepegah bak rakyat dengan bak pemimpin-pemimpin, bak bupatinya, bak camatnya, wahai pak camat lun mandum, wahai gubernur lun mandum, wahai bawahan lun pegawai lun mandum. Lun yang terpenting bak waka adalah ibadah sembahyang. Menyo sembahyang yang kaget sama dengan yang lainnya enggak keroi. Tapi menyo sembahyang hanagat, maka yang lainnya pasti hanagat. Karena sembahyang itu berat. Innaha lakabiratun illa al khasyin. Sesungguhnya sembahyangnya adalah sesuatu yang sangat berat bagi orang munafiknya. Bapak Ibu, tayu sembahyang dengan tapi tayukah ka sembahyang atau ka ulangnya kah? Ite ulangnya. Maknanya kah kate sembahyang atau kerja ulang di waktu pun. Yang bagi orang munafik itim jak kerja ulang ketimbang sembahyang. Berat sembahyang. Tapi sembahyang itu tidak berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya Isra Mi'raj pada kalinya tanyo ingat periksa kembali sembahyang kita. Apa sembahyang? Mendirikan sembahyang, bukan hanya sekedar sembahyang. Makna mendirikan sembahyang Bapak Ibu, lahir saja sembahyang, cukup syarat dan rukunnya, ada sah dan batalnya. Dan juga batin genanya sembahyang, hudur hati di hadapan Allah. Teringat tanyo di dalam sembahyangnya kebesaran Allah, kasih sayang Allah. Dan batin genanya tidak melihat bahwa sembahyang tanyonya dari tanyo. Sembahyangnya adalah pemberian Allah semata-mata. Monyo laginya na sembahyang baru dinamakan sembahyangnya Mi'rajul Mu'minin. Jadi mudah-mudahan sekali lagi dengan memperingati Isra'nya, memperingati sembahyang lo, mudah-mudahan sembahyang tanyo tunyo dan kedepannya lebih berkualitas. Bukan hanya sembahyang zahir mandang, dan juga kita sembahyang secara batin dengan makna hudur hati kepada Allah, terlihat kasih sayang Allah, kebesaran Allah, dan juga sembahyang secara batin-batin dengan makna kita tidak tersangkut dengan sembahyang tanyo. Kita melihat sembahyang yang tanyo lakukan itu adalah semata-mata maunah, bantuan dan pemberian Allah semata. Mungkin yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.